Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kamilia Fauzia dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya berunit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 20 kelompok 1. Saya akan menjelaskan tugas tentang rangkuman materi yang saya dapat dari paparan beberapa kelompok tentang Smart ASN oleh pengampu Ibu Esi Febrina. Kelompok pertama dari Kansar dan Pasar, mereka mengambil isu tentang kebocoran data ASN dan juga NPWP. Isu ini termasuk dalam contoh digital safety karena adanya kebocoran data pribadi dan penyebaran data tanpa izin resmi. Sebanyak 6 juta data NPWP bocor dan akhirnya pemerintah mengambil tindakan dengan mengerahkan BSSN, BKN, Kemenku untuk investasi dan juga mitigasi. Karena kebocoran data adalah masalah yang serius yang butuh pendekatan komprehensif. Selanjutnya yaitu kelompok 1B dari Banjarmasin. Mereka memaparkan isu tentang ASN Jepara yang terindikasi main judi online. Isu yang mereka paparkan masuk dalam digital safety karena berisiko adanya penipuan, kebocoran data, hingga jeratan hukum. Karena kasus judi online ini menunjukkan lemahnya ASN dalam melindungi diri dari ancaman digital. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok 1A dari Banjarmasin. Mereka memaparkan tentang isu web peduli lindungi yang diretas hingga menjadi web judi online. Isu ini termasuk dalam digital safety karena adanya kebocoran data masyarakat yang menggunakan peduli lindungi. Ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengelola web yang seharusnya diperuntukkan untuk jaringan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemaparan dari kelompok 1D Banjarmasin, yaitu isu tentang ribuan ASN di Lebong menggunakan fake GPS untuk absensi, termasuk dalam pilar digital skills. Karena ASN mampu memanipulasi sistem absensi, berarti mereka tahu dan juga paham masalah digitalisasi. Tetapi kemampuan yang mereka miliki malah menjerumuskan dan tidak bertanggung jawab. Sebanyak 1.000 lebih ASN di Lebong melakukan tindak manipulasi yang membuat kecurangan hingga penurunan moral dan budaya kerja. Kemudian selanjutnya paparan terakhir dari kelompok 1C Banjarmasin. Mereka mengambil isu korupsi kuota haji di Kemenak, termasuk dalam digital etik karena ASN yang termasuk dan terlibat dalam perjualbelian kuota haji melanggar etika pelayanan publik dan juga etika digital. Dalam isu ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam tata kelola haji dan merugikan banyak masyarakat. Kesimpulannya yaitu, dari berbagai isu yang dipaparkan oleh kelompok-kelompok dalam pembahasan mengenai Smart ASN, terlihat jelas bahwa tantangan utama dari era digital saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan ASN untuk menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana ASN dapat menjaga etika, integritas, dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Dari kasus kebocoran data NPWP yang melibatkan jutaan informasi pribadi, masyarakat menunjukkan bahwa persoalan keamanan digital merupakan isu serius yang membutuhkan sinergi lintas instansi. Keterlibatan BSSN, BKN, hingga Kementerian Keuangan menjadi bukti bahwa perlindungan data pribadi harus dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif. Kemudian, kasus ASN Jepara yang terindikasi bermain judi online menyoroti lemahnya pengendalian diri ASN dalam menghadapi ancaman digital. Aktivitas judi online bukan hanya menimbulkan risiko hukum, tetapi juga membuka celah kebocoran data pribadi dan kerentanan terhadap penipuan. Selanjutnya yaitu isu peretasan web peduli lindungi yang kemudian disalahgunakan menjadi situs judi online, memperlihatkan sisi lain dari digital safety. Insiden ini tidak hanya merugikan masyarakat yang sebelumnya mempercayakan data kesehatan mereka, tetapi juga merusak citra pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Pada sisi lain, isu ASN di Lebong yang menggunakan fake GPS untuk memanipulasi absensi menggambarkan bahwa meskipun ASN memiliki keterampilan digital, keterampilan tersebut justru disalahgunakan alih-alih meningkatkan kinerja. Tindakan manipulasi ini menimbulkan kecurangan. Yang terakhir yaitu isu korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang termasuk dalam ranah digital etik, menunjukkan bahwa pelanggaran etika digital maupun etika pelayanan publik masih menjadi tantangan besar.
Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk jual beli kuota haji bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengikis nilai integritas ASN dan melemahkan sistem pengawasan. Secara keseluruhan, dari pemaparan berbagai kelompok, dapat disimpulkan bahwa menjadi smart ASN tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus memiliki integritas, kesadaran digital, keterampilan yang digunakan secara positif, serta menjunjung tinggi etika dalam setiap aspek pelayanan publik. Dengan kombinasi kompetensi digital dan nilai moral yang kuat, ASN diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membawa instansinya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Demikian rangkuman yang bisa saya paparkan pada hari ini. Terima kasih. Basarnas, we are family. Afik Nam Jagat Samagra.